Baik sahabat mancing, ini adalah reel Musa seri 20 SHL. Nah, ini sudah saya gunakan beberapa kali. Kalau sudah unboxing, saya sudah pernah unboxing reel ini, dan kemarin-kemarin sempat saya gunakan. Kita akan melihat apa yang terjadi setelah beberapa kali digunakan. Apakah reel ini masih bagus atau bagaimana, kita akan cek dalamnya. Oke, langsung saja kita bongkar. Kita bongkar baut-bautnya ini, dan kalau kita lihat bautnya menurut saya masih oke, artinya tidak ada karat di sini. Ya, untuk reel kelas-kelas jutaan sih memang jarang ya berkarat bagian baut-bautnya. Kalau berkarat ya kebangetan lah. Oke. Kita bongkar semua. Oke, setelah kita bongkar, kita cek. Oke, ini ada sisa-sisa air. Kita sikat saja dulu, bersihkan. Sisa-sisa garam juga ini. Sebelum kita kasih pelumas nantinya. Oke ya, masih bagus, masih aman. Oke, kemudian kita akan bongkar ataupun buka ininya. Ini bagian clicker seperti ini. Kita bongkar bagian penguncinya ini. Oke ya. Oke, hati-hati, ini ada semacam spiralnya. Kita lepas saja langsung. Oke, ini keadaannya, kondisinya setelah saya gunakan beberapa lama ini. Ya, ini bearingnya. Masih bagus. Lalu kita lanjutkan dengan membuka spiralnya. Dan ini ada pengunci ya. Bagian kunciannya. Oke, kita ambil seperti ini. Nah, ini dia. Ini grease-nya sudah harus kita ganti nanti. Ya, bagian pelumasnya nanti kita ganti. Oke, ini bagian docking-dockingnya. Oke, masih bagus. Baik, kemudian kita akan coba untuk membuka bagian ini ya, bagian drive gearnya nih, atau main gearnya.
ini cukup keras, jadi harus berhati-hati. Oke, ini buat penguncinya yang cukup panjang. Kemudian kita akan buka ya bagian handle-nya. Jadi handle-nya seperti ini ketika kita buka. Jadi dibaut di bagian ini. Kita lihat ini bagian-bagian yang sudah juga termakan korosi. Yap. Nanti kita bersihkan. Dan ini dia gear utama atau main gearnya. Seperti ini. Lalu kemudian bagian-bagian ini dockingnya yang biasanya berbunyi itu ya bagian ini sound mancing kerr. Ya, bahkan dia berpadu dengan ini. Yep. Jadi dia akan berbunyi sehingga langsung mengunci ya. Jadi biasanya yang kalah bagian ini, tapi ini masih bagus setelah saya gunakan beberapa kali. Dan kita nanti isi grease pada bagian-bagian ini. Kita nanti bersihkan, kemudian kita isi grease. Baik, saat mancing, ini dia reel Musa 20 SHL. Sebenarnya sangat simple ya, sederhana. Hanya bagian-bagian ini saja yang ada yang kita bisa bersihkan. Yap, kemudian ini juga nanti kita akan ganti grease-nya. Sementara untuk mungkin bagian-bagian yang ada garam-garamnya kita nanti akan bersihkan. Oke ya. Nah, ini juga bisa dilihat di sini masih aman-aman saja. Kemudian anti reverse juga masih dalam keadaan aman. Oke, jadi untuk semuanya ini saya rasa reel Musa 20 SHL ini bisalah menjadi jadi sahabat mancing secara keseluruhan untuk reel Musa 20 SHL ini, reel jigging yang kecil dengan kekuatan yang besar dragnya, ini cukup rekomend menurut saya ya, di harga yang sesuai dengan kelasnya ya, karena bahan-bahannya itu cukup bagus dan memang saya rasa hampir semua ini ya, semua ini anti karat menurut saya, karena tidak ada karat yang saya temukan setelah saya gunakan beberapa lama. Oke, saat mancing waktunya kita untuk membersihkan dan juga untuk melumasinya. Oke, untuk dragnya sendiri, oke, untuk bagian-bagian ini juga masih aman menurut saya. Nanti kita tinggal bersihkan saja bagian-bagian ini dari garam-garam yang ada di sini. Ya, kita juga sebenarnya bisa bongkar bagian-bagian ini untuk drag washernya. Oke. Nanti kita bersihkan lagi. Oke, modelnya seperti ini. Untuk drag washernya ini sudah carbon tag pastinya. Oke, nanti kita bersihkan bagian ininya. Dan juga tentunya kita akan membersihkan bagian-bagian yang lain dan memberikan pelumas di sini. Oke, ini dia. Dan ingat di sini ada spiral. Yap, ini adalah bagian drag washer yang ada di satu sisinya lagi. Oke, seperti ini, sobat mancing. Dan ini juga masih oke untuk bagian gearnya atau bagian bearingnya maksud saya. Masih oke-oke saja. Kita akan bersihkan bagian ini. Oke.
ini kita akan bersihkan. Baik, sobat mancing, secara keseluruhan menurut saya setelah digunakan beberapa lama, reel Musa ini ya rekomen sesuai dengan harganya. Bahkan saya tidak temukan karat setelah saya gunakan beberapa lama reel ini untuk memancing di laut pastinya. Baik, sobat mancing, kita lakukan pembersihan dan juga perakitan kembali. Sebenarnya ada bawangnya. Oke ya, jadi kelemahan yang saya temukan di sini untuk reel satu ini ada pada bagian ini yang sudah termakan korosi ya. Meskipun dia tidak berkarat karena ini memang bahannya anti karat, cuman dia tergores. Yap, seperti ini. Ya. Bagian bawahnya sih aman-aman aja. Oh ya, ini ada juga beberapa bagian. Nah, seperti ini. Ya, tidak terlalu sih ya. Masih oke sih menurut saya. Ya, masih dalam batasan wajar selama hampir 1 tahun pemakaian ini. Oke, jika sudah semuanya kita bersihkan, kita siap untuk mengisi grease ya. Yang pertama kita harus isi pelumas pada bagian-bagian ball bearingnya. Saya menggunakan ini dari miliknya Rootstar. Ini untuk bearing, kemudian ini untuk gear ya, grease dan juga lubricant. Nah, jadi untuk pelumas bisa dicek di deskripsi di mana membelinya. Pertama kita isi dulu bagian ini, pelumas untuk ball bearingnya, untuk bearingnya. Jika sudah, pastikan semua rata. Oke, kemudian kita lap ya bagian ini agar tidak mengenai drag washernya, karena akan membuat menjadi licin ya drag washernya. Cukup pada bagian ini saja. Sekaligus ini juga membersihkan sebenarnya, cuman kita harus keringkan dulu. Nah, baru kita pasang drag washernya. Oke, kemudian pasang penguncinya. Nah, pemasangan pengunci harus ini pada bagian tengah ya. Kita cari bebas yang mana saja, yang pasti dia nanti berada di bagian ini, di tengah-tengahnya ini. Kita masukkan, nanti ujungnya juga biar masuk, ini masuk separuh. Oke, seperti ini. Nanti yang satunya juga akan masuk separuh sehingga rapi. Oke. Nah, ini kan masih lebih nih. Berarti kita harus angkat lagi. Kita ulang lagi. Jadi ini pasangkan di bagian ini ya. Oke, ini simple saja seperti ini. Nah, jika masih, nah ini jangan sampai seperti ini ya, ini salah.
Oke, kita pasang dengan cara seperti ini. Oke ya, jadi ini nanti bagian ini juga masuk ke sini agar rapi. Kita masukkan perlahan satu-satu sampai masuk semua. Nah, jika lepas seperti ini berarti kurang sini. Kita bisa arahkan ke bagian sini. Oke. Kita masukkan dulu. Oke. Nah, jika sudah, baru kita masukkan juga ini. Nah, ini masih tetap kurang, harus berhati-hati agar dia bisa masuk sempurna di sini. Kita tarik sedikit. Oke, seperti ini. Lalu, nah, jadi posisinya agar seperti ini ya, yang mengunci sempurna. Seperti ini, jangan sampai ada yang terlepas ke keluar. Oke, ini udah sempurna. Kita pasang lagi satunya dengan cara yang sama juga. Nah, oke, ini sempurna. Ingat, jangan sampai lepas dari ini. Oke, jika sudah dirasa sempurna, baru kita pasang bagian yang lain. Nah, ini adalah bagian di sisi kanan ya. Yang ke bagian ke mesinnya. Ini yang coakannya seperti ini, yang biasa di bagian ini. Kita pasang bagian ini untuk bagian kanannya. Oke. Nah, seperti ini. Lalu kita pasang bautnya. Oke. Nah, ini memang harus main ya, pegasnya harus main. Dicek lagi. Misalkan gasnya bermain dengan sempurna, kita cek lagi. Nah, ini jangan sampai seperti ini, harus berdiri seperti ini, dan dia harus main seperti ini. Oke. Lalu kita tutup. Oke, jika sudah semuanya kita bersihkan, kita siap untuk mengisi grease ya. Yang pertama kita harus isi pelumas pada bagian-bagian ball bearingnya. Saya menggunakan ini dari miliknya Rootstar, ini untuk bearing, kemudian ini untuk gear ya, grease dan juga lubricant. Untuk
Jadi untuk pelumas bisa dicek di deskripsi di mana membelinya. Pertama kita isi dulu bagian ini. Pelumas untuk bal bearingnya, untuk bearingnya. Jika sudah, pastikan semua rata. Oke. Kemudian kita lap ya bagian ini agar tidak mengenai drag washernya, karena akan membuat menjadi licin ya drag washernya. Cukup pada bagian ini saja. Sekaligus ini juga membersihkan sebenarnya, cuman kita harus keringkan dulu. Nah, baru kita pasang drag washernya. Oke, kemudian pasang penguncinya. Nah, pemasangan pengunci harus ini pada bagian tengah ya. Kita cari bebas yang mana saja, yang pasti dia nanti berada di bagian ini, di tengah-tengahnya ini. Kita masukkan, nanti ujungnya juga biar masuk, ini masuk separuh. Oke, seperti ini. Nanti yang satunya juga akan masuk separuh sehingga rapi. Oke. Nah, ini kan masih lebih nih. Berarti kita harus angkat lagi. Kita ulang lagi. Jadi ini pasangkan di bagian ini ya. Oke, ini simple saja seperti ini. Nah, jika masih, nah ini jangan sampai seperti ini ya, ini salah. Oke, kita pasang dengan cara seperti ini. Oke ya, jadi ini nanti bagian ini juga masuk ke sini agar rapi. Kita masukkan perlahan satu-satu sampai masuk semua. Nah, jika lepas seperti ini berarti kurang sini. Kita bisa arahkan ke bagian sini. Oke. Kita masukkan dulu. Oke. Nah, jika sudah, baru kita masukkan dulu ini. Nah, ini masih tetap kurang. Harus berhati-hati agar dia bisa masuk sempurna di sini. Kita tarik sedikit. Oke, seperti ini. Lalu, nah, jadi posisinya agar seperti ini ya, yang mengunci sempurna. Seperti ini, jangan sampai ada yang terlepas ke keluar. Oke, ini udah sempurna. Kita pasang lagi satunya dengan cara yang sama juga. Nah, oke, ini sempurna. Ingat, jangan sampai lepas dari ini. Oke, jika sudah dirasa sempurna, baru kita pasang bagian yang lain. Nah, ini adalah bagian di sisi kanan ya. Yang ke bagian ke mesinnya, ini yang coakannya seperti ini, yang biasa di bagian ini. Kita pasang bagian ini untuk
bagian kanan. Baik ya, saat mancing kita sekarang sudah mulai memberi grease atau juga memberi pelumas. Kita isi dulu bagian-bagian yang harus kita pelumas, bagian ball bearingnya. Oke, kemudian grease kita isi pada bagian-bagian gear ya. Ini adalah bagian penting yang harus diisi. Oke. Nanti kita putar lagi untuk meratakan. Kemudian ini juga bagian-bagian yang harus diisi ya, karena ini bagian yang bergesekan juga dengan bagian ini. Oke, lalu kemudian kita pasang part-partnya. Oke. Oke, jangan lupa kita isi grease pada bagian yang selalu saja ini bergerak dan selalu bergesekan ya, handuknya. Oke, kemudian kita seperti ini, dan kemudian kita pasang bagian atasnya seperti ini, lalu kita kunci. Oke, kita kunci menggunakan tangan ini saja bisa. Oke, seperti ini. Lalu kemudian kita pasang bagian gear atau drive gearnya. Jangan lupa diisi grease atau pelumas. Dan bagian ini juga diisi. Oke. Nah, lalu kemudian kita pasang handle. Untuk anti reverse kita biarkan saja karena masih ada grease di sana, masih aman saya rasa. Kemudian kita tepatkan untuk posernya, jangan sampai menghalangi. Oke,
pastikan pemasangan dengan benar. Oke, sudah benar. Lalu kita kunci dengan baut. Jadi ada bagusnya kalau ini jangan dipasang dulu ya, tapi jika dipasang pun tidak masalah. Harus kencang teman-teman. Sampai lepas bagian ini. Oke. Kita cek dulu. Ya, sudah bisa berjalan dengan baik. Lalu kita pasang ini adalah spiralnya. Oke, kemudian ini sudah kita isi tadi. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini, dan ini bisa bermain dengan benar dan juga sudah bisa naik, baru kita bisa pasang. Kita fullkan dulu. Oke, seperti ini. Oke, kita tekan bagian ini, sini baru kita pasang kunciannya. Oke, jadi seperti ini sudah terpasang. Baik, jika sudah terkunci seperti ini, maka kita bisa pasang klikernya. Oke, kemudian kita bisa isi pelumas bagian klikernya ini. Lalu kita bisa pasang bagian covernya. Ya, seperti ini. Kita pasang baut-bautnya semua. Kita pasang biasa dulu, jangan dikencangkan. Kemudian kita juga pasang bagian ini. Oke, kalau sudah, tinggal cek kembali. Free, on. Oke, dan sudah selesai. Kita tinggal pasang bagian ini. Kemudian juga bagian yang ini.
Jangan lupa juga eratkan bagian ini. Oke. Jadi ini dia sobat mancing, sudah selesai kita rakit reel Musa 20 SHL. Oke, sudah nyaman kembali untuk digunakan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe yang belum. Salam satu hobi.